Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di ibadah CCJI Blessing Family. Ayo kita ibadah. Sebelum kita mau menyapa, gimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Kita akan mulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh beribadah kembali lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua, kita akan memujikan dengan pujian kasih. Ayo ikuti tanda jari. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Saat ini sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui, sehingga saat ini kami masih boleh ada di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, ketika kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menolong kami, hikmat-Mu yang akan memampukan kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh lakukan. Mau menyerahkan Tuhan untuk pribadi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap ucapan yang hamba-Mu sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita nggak akan baca gitu ya, karena ini panjang loh. Nanti bisa dibaca sama ayahnya, sama mamahnya, sama kakaknya atau sama adiknya. Dibaca dan dipahami. Tante Lita hanya akan menyampaikan inti dari perikop ini.
Ya. Nanti kita ulangi Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Jadi intinya seperti ini. Waktu itu ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Ya, dia bertanya, bagaimana tahu caranya supaya kami ini bisa mendapatkan, bisa memperoleh hidup yang kekal, gitu ya. Kemudian Yesus menjawab mereka. Katanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, lakukanlah itu. Kemudian mereka bilang, loh, hukum Taurat itu intinya mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bener loh ya, kalau dipikir-pikir hukum Taurat itu intinya kalau dari perintah yang pertama sampai keempat itu ditunjukkan untuk kita mengasihi Tuhan, karena perintahnya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, gitu kan, jangan membuat patung dan menyembah kepadanya, gitu kan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu semua menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, hukum yang kelima sampai ke-10 itu menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, menghormati orang tua, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh mengucapkan saksi dusta, tidak boleh mengingini barang sesama. Itu menunjukkan kasih kita kepada sesama, ya. Jadi Tuhan Yesus waktu itu hanya menjawab ahli Taurat, kamu harus melakukan hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian mereka tanya lagi, sesama kita tuh siapa, gitu kan. Nah, lalu Tuhan memberikan satu perumpamaan, satu ilustrasi. Jadi ceritanya waktu itu ada seorang dari Yerusalem sedang melakukan perjalanan. Kemudian tiba-tiba di jalan dia dirampok. Pastinya lah kalau dirampok itu semua barang-barangnya diambil. Kemudian dia dipukuli, dihajar, gitu kan, sampai mengalami luka-luka, gitu ya. Nah, kemudian setelah perampok-perampok itu pergi, lewatlah seorang imam, ya, lewat seorang imam, hanya dilihat saja, tidak dibantu, tidak ditolong, gitu ya. Kemudian lewatlah dari golongan Lewi. Lewi ini kalau pada zaman dulu dia mempunyai kedudukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, gitu ya. Kemudian dia melihat hanya diam saja juga, dilihat itu nggak dibantu. Tetapi kemudian lewatlah orang Samaria. Orang Samaria, kemudian dia melihat orang ini, loh, kok ada orang yang terkapar dengan kondisi yang parah habis dirampok. Dia berhenti dalam perjalanannya, kemudian menolong orang itu. Lukanya dibersihkan dengan anggur, kemudian dikasih dengan minyak, mungkin diberi pertolongan P3K seadanya, gitu kan. Kemudian setelah itu dia bawa orang ini, dinaikkan ke atas keledainya, gitu ya, karena kan waktu itu naiknya keledai, bukan naik mobil, bukan naik motor, gitu ya. Naiknya keledai, dinaikkan ke atas keledainya, kemudian dibawa ke penginapan. Kemudian dia membayar semua biaya penginapan orang itu, ya kan. Kemudian dia berpesan, ya pokoknya titiplah orang ini, tolong dibantu, dirawat dan sebagainya. Kemudian dia baru pergi melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau dilihat dari penggalan cerita ini, gitu ya, ternyata bahwa ketika kita akan menunjukkan kasih kita kepada orang lain, itu kita nggak boleh pilih-pilih, gitu ya, nggak boleh pilih-pilih. Seperti yang dicontohkan sebutkan tadi ya, yang pertama dan kedua, orang pertama yang kedua, yang satu imam tapi nggak mau nolong karena dia melihat hanya sekilas lalu, mungkin dia merasa itu bukan dari golongannya, bukan imam juga, jadi nggak perlu ditolong, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, golongan orang Lewi juga mungkin, waduh aku sibuk dan sebagainya, dia harus segera pergi, dia tinggalkan. Atau mungkin juga dia melihat, oh itu bukan dari golonganku, dia juga pergi meninggalkan. Tetapi orang Samaria ini, walaupun dia tahu yang terkapar itu bukan orang Samaria, tapi dia tetap memberikan pertolongan. Itulah kasih yang sesungguhnya, memberikan kasih kepada semua orang, tidak peduli siapapun dia, tapi dia menolong. Kalau pada zaman dulu orang Samaria dan orang Yerusalem itu dianggap tidak sependapat, gitu ya, tidak segolongan. Mereka mungkin ada satu konflik atau apa, gitu ya, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk bergaul dengan baik. Tapi yang ditunjukkan oleh seorang Samaria ini, dia menunjukkan kasihnya, dia menolong orang yang dirampok tadi, seperti itu. Nah, apa pelajaran yang kita peroleh dari orang Samaria yang baik hati ini? Yang pertama adalah kita tahu ya, bahwa kita ini
anak-anak Allah. Kita ini hidup dalam kasih Allah. Apa buktinya kita hidup dalam kasih Allah? Yaitu kita kan sudah menerima keselamatan kekal. Lewat apa? Bukti kasih Allah, pengorbanannya di kayu salib. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kasih yang begitu besar, maka seharusnya yang kita lakukan adalah kita harus mengekspresikan kasih itu, memancarkan kasih itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Contohnya tadi dari cerita ini berarti sesama kita tuh siapa? Ya semua orang, nggak boleh pilih-pilih. Oh ini temanku gereja, yang ini bukan, berarti tidak perlu ditolong. Oh yang ini teman satu suku, yang ini nggak perlu ditolong. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya kasih itu tidak membedakan. Jadi kita harus mengasihi semua orang, gitu ya. Mengasihi itu adalah bukti kasih kita kepada Allah. Kok bisa gitu? Ya iyalah. Bagaimana kita mau mengasihi yang tidak nampak? Tuhan itu kan tidak nampak, gitu ya. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Tuhan itu tidak nampak. Bagaimana kita bisa mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi saudara seiman kita yang kelihatan tidak bisa, kalau kita mengasihi sesama kita di luar sana tidak bisa, ya nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Allah sudah merasakan kasih Allah, maka kita harus memancarkan kasih itu kepada orang lain, kepada sesama kita, seperti itu ya. Nah, ingat, kalian adalah anak-anak Allah. Jadi kalian harus bisa memancarkan kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, ada lagunya seperti ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Jadi satu-satunya alasan untuk kita memancarkan kasih kita, mengasihi orang lain adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi karena oh Satrio baik, berarti kita kasih. Oh Krisna nggak baik, berarti kita nggak perlu kasih. Oh Billy baik, kita kasih. Elvin baik, kita kasih. Dipilih-pilih, yang jelek nggak mau dikasihi, yang baik dikasih. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya kasih itu tanpa syarat. Mau baik, mau jelek teman kita, kita harus mengasihi. Nah, ayat hafalan kita yang terakhir akan dibacakan oleh Krisna. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Krisna tolong bantu bacakan. Ini karena Tante Lita Alkitabnya bahasa Indonesia sehari-hari, nanti beda dengan Alkitab kalian ya. Bunyinya berbeda. Yuk, Krisna tolong bacakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke, terima kasih ya Krisna. Jadi tadi dikatakan di situ bahwa kalau orang-orang yang nggak mengasihi sesamanya, nggak mengasihi saudaranya, itu dia seperti seorang pendusta, gitu ya, pembohong, nggak mungkin, gitu ya. Bagaimana kita mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Kalau mengasihi sesama yang kelihatan aja kita nggak bisa, nggak mungkin, gitu ya. Bagaimana kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tetapi kita nggak mentaati orang tua kita, ya kan? Nggak mungkin, ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak peduli dengan sekeliling kita? Teman jatuh ya dibiarkan, kalau perlu diketawakan. Nggak boleh seperti itu. Jadi yang namanya kasih kita kepada Allah itu yang kita tunjukkan caranya bagaimana mengekspresikan kasih kita ya dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tante Lita rindu kalian semua anak-anak JC semuanya menjadi anak-anak Allah yang bisa mengalirkan kasih Allah kepada teman-temannya, mengalirkan, mengekspresikan kasih Allah kepada sesamanya. Itu saja pesan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Tuhan, tolong kami, ajari kami untuk kami boleh terus melakukan yang terbaik ketika kami mengasihi sesama kami.
Jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang boleh memancarkan kasih Allah kepada orang lain di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat bahwa ada Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.